Mozaik Ramadan. Kita di program Ngaji Bareng Ustadz yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom kami ada Ustadz Suparman Fajar. Assalamualaikum Ustadz Suparman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat walafiat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kita membahas terkait dengan sabar dan ini tertuang dalam surat Az-Zumar di ayat ke-10 ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Radio Dakta dimanapun berada. Di sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Tentunya kita berharap berdoa kepada Allah semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita, saum kita, amal sedekah, tilawah Al-Quran, dan amal-amal kebaikan yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala catat dalam timbangan kebaikan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan semoga di akhirat kelak Allah layakkan kita semua untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Dakta dimanapun berada, as-saimun was-saimat, di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zumar, di akhir ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ada orang-orang yang akan Allah berikan balasan pahala tak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ayat ini berada di ayat terakhir ya di dalam surah Az-Zumar ayat ke-10 yang artinya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala tak terbatas. Bighairi hisab, tak terbatas. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang sabar. Nah, jemaah sekalian, para pendengar Radio Dakta dimanapun berada, ketika kita berdagang, tentunya dalam dagangan kita, dalam bisnis kita, dalam tijarah kita, pasti kita menginginkan sebuah keuntungan. Bahkan dalam keuntungan itu kita ingin berlipat-lipat keuntungan yang kita dapatkan. Kita ingin 100% keuntungannya, bahkan lebih dari itu. Ini dalam perkara urusan dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita sebuah keuntungan, sebuah balasan yang Allah katakan balasan tersebut saking besarnya sampai Allah mengatakan bighairi hisab, tak terbatas balasan. Nah, balasan-balasan ini Allah janjikan bagi mereka-mereka yang sabar dalam hidupnya. Nah, lalu kaitannya apa dengan puasa kita, Mbak Ulfi? Dan para pendengar Radio Dakta dimanapun berada, kaitannya dengan ibadah saum, ibadah puasa yang kita lakukan hari ini, di bulan mulia ini, bahwa para ulama menjelaskan ada 3 bentuk kesabaran. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan.
Yang kedua, as-sabru 'alal bala. Sabar ketika mendapatkan ujian, cobaan, musibah atau bala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sabru 'alal ma'siyah. Sabar dalam menghindari, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga bentuk sabar ini itu ada pada ibadah puasa yang kita sedang lakukan. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam bala, musibah, sabar dalam menghindari maksiat larangan Allah, itu ngumpul ada dalam ibadah puasa ini. Pertama, as-sabru 'ala ta'ah. Kita diminta untuk sabar dalam ketaatan. Nah, dalam ibadah puasa ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk senantiasa bersabar dalam ketaatan kita kepada Allah di bulan mulia ini. Dan bentuk ketaatan itu banyak, Mbak Ulfi. Bentuk ketaatan itu di bulan Ramadan ini sesungguhnya banyak bentuk ketaatan itu. Salah satunya puasa kita. Ya, kita menahan diri kita ya, dalam ketaatan kepada Allah. Dalam puasa ini kita bersabar. Kemudian taat dalam membaca Al-Quran. Taat dalam qiyamul lail. Taat dalam sholat tarawih, ya, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Dan semua ketaatan yang tadi kita sebut ini sejatinya kita harus sabar. Karena banyak di antara kita dalam mengarungi ketaatan ini kita tidak bersabar. Pada pekan yang lalu umpamanya kita menyebutkan tentang salat qiyamul lail. Kita salat tarawih. Kemudian malam-malam harinya kita bangun. Kemudian di pagi harinya kita laksanakan salat duha dan seterusnya. Dan di antara kita banyak yang tidak sabar dalam ketaatan ini. Hari pertama kita datang untuk sholat tarawih. Malam-malam berikutnya kita tinggalkan ketaatan itu. Di hari-hari pertama bulan Ramadan, kita membuka mushaf Al-Quran kita. Tilawah Al-Quran. Berhalaman-halaman, berlembar-lembar. Alhamdulillah berjuz-juz. Tapi hari-hari berikutnya, mulailah kita meninggalkan ketaatan itu. Maka pesannya adalah, dalam ibadah puasa ini sabar dalam mengarungi ketaatan itu. Sampai nanti kita keluar dari Ramadan, kita masih dalam kondisi bertahan dalam kesabaran itu. Jadi as-sabru 'ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua adalah as-sabru 'alal bala. Sabar terhadap ujian cobaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ibadah puasa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa haus dan rasa lapar. Ini simbol sebuah kekurangan harta benda. Pesan kemiskinan. Ya, pesan kefakiran ada dalam puasa. Dari pagi hari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian rasa lapar. Ada dalam ibadah saum. Karena insya Allah di dalam hidup ini kita akan pasti mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Nah, ketika 1 bulan full,
1 bulan penuh kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian bala. Maka harapannya ketika kita keluar dari Ramadan, kita sudah menjadi manusia yang terlatih. Manusia yang sudah siap menerima ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus adalah berupa bala, ujian, kekurangan harta benda, kemiskinan, kefakiran. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami akan uji kalian. Diuji dengan apa? Dengan rasa khawatir, rasa takut, khauf. Walju, dan ujian rasa lapar. Ya, ini adalah pesan kemiskinan, ya, kefakiran, kekurangan harta benda. Itu Allah akan berikan ujian-ujian itu. Dan di akhir ayat ini Allah mengatakan wa basyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar. Yang kalau mereka sabar dalam ujian kekurangan harta benda, kemiskinan, kefakiran, kemiskinan dan kefakiran ini tidak menjerumuskan mereka ke dalam lembah kekufuran, lembah kemaksiatan, maka janjinya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan bagi orang-orang yang sabar, balasan tak terbatas. Jadi dalam ibadah saum ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian dalam kekurangan harta benda. Kemudian dalam ibadah saum, rasa lapar, rasa haus, ini agar mereka-mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat harta benda, berlimpah kekayaan, diberikan perbendaharaan dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat saum agar mereka merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kemiskinan, ya, kefakiran. Agar tergeraklah hati-hati mereka, orang-orang yang diberikan nikmat harta benda ini, untuk menolong, untuk membantu, mengulurkan tangan mereka, membantu saudara-saudara kita yang kekurangan harta benda. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini, antara si kaya dan si miskin lewat ibadah saum dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siap menerima ujian kemiskinan. Bagi yang miskin, agar mereka sabar dengan ujian kemiskinan yang Allah berikan. Bagi si fakir, agar mereka bersabar dengan kefakiran yang Allah berikan kepada mereka. Namun bagi si kaya, orang-orang yang berlimpah harta benda, agar mereka menyadari dan merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Ketika mereka lapar, mereka mengatakan begini rasanya kekurangan harta benda. Saudara-saudara kita yang miskin, jangankan untuk makan hari esok, hari lusa, minggu depan, tahun depan,
makan untuk hari ini pun mereka harus bersusah payah. Memeras keringat, banting tulang, memikirkan apa yang mereka harus makan di hari ini. Agar orang-orang yang kaya itu merasakan itu. Maka Allah tarbiyah, Allah uji lewat ibadah puasa. As-sabru 'alal bala. Sabar atas ujian musibah yang Allah berikan. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman kalian apabila kalian tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan tetangga kalian tidur dalam keadaan perut kosong, tertidur dalam keadaan kelaparan. Ini agar apa? Mereka-mereka yang memiliki harta benda harus mengingat saudara-saudara yang kekurangan. Terkhusus di bulan Ramadan ini, ketika Allah bukakan pintu rahmat, pintu ampunan, sekecil amal ibadah Allah lipatkan balasannya. Jangankan memberikan satu paket makanan untuk mereka-mereka yang membutuhkan, sebutir kurma saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kita bersedekah, menolong orang lain, walaupun hanya kemampuan kita hanya sebutir kurma. Maka kita dilatih di bulan Ramadan ini juga menjadi manusia-manusia yang dermawan, ya. Manusia-manusia yang tidak takut miskin untuk berinfak, bersedekah, menolong orang lain. Ya. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Ya. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi itu makin terlihat di bulan Ramadan. Ketika ada orang yang meminta, tidak ada di antara mereka yang ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak suka kalau ada makanan yang tersisa di rumah. Ini teladan, ini contoh yang dicontohkan oleh junjungan kita, kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dermawan, terkhusus di bulan Ramadan. Nabi itu terlihat makin dermawan di bulan Ramadan. Karena Nabi tahu bagaimana keutamaan Ramadan. Maka beliau memberikan sedekah, memberikan bantuan. Maka saudara-saudara kita, wahai saudaraku kaum muslimin, para pendengar, dimanapun berada, para as-saimun, was-saimat. Ini adalah bulan di mana Allah persiapkan untuk kita agar kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Mengejar kebaikan, berinfak, bersedekah, menolong orang-orang yang membutuhkan. Agar apa? Agar kebaikan itu kembali pada diri kita. Agar investasi kebaikan itu nanti kita dapatkan di akhir. Nggak ada jaminan apakah tahun depan kita berjumpa lagi dengan Ramadan. Nggak ada jaminan. Maka kesempatan bulan ini, mari tingkatkan amal kebaikan kita, ketaatan kita, bersedekah, berinfak. As-sabru 'alal bala, sabar terhadap ujian. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'alal maksiyah. Sabar dalam menghindari, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini, ketika kita saum, sadar betul kita bahwa ketika puasa, kita nggak ingin batal puasa kita. Bahkan kita nggak ingin terkurangi sedikit pun nilai-nilai ibadah kita. Ibadah puasa ini. Terbukti dari mana? Ketika kita mampu mengendalikan lisan kita.
Kita nggak ingin, nanti berkurang nilai pahala. Kita mengendalikan pandangan kita. Kita nggak ingin melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar lagi puasa. Begitu juga kaki, tangan kita, bahkan hati kita pun kita jaga dari rasa marah, rasa benci, iri, dan seterusnya. Karena lagi puasa. Nah, semangat menghindari larangan-larangan Allah ini ada pada ibadah puasa. Karena kita dilatih untuk sabar dalam menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiga bentuk sabar ini ada pada bulan Ramadan. Ada pada puasa kita. As-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. As-sabru 'alal bala, sabar dalam menerima ujian cobaan Allah. As-sabru 'alal ma'siyah, sabar dalam menghindari larangan-larangan Allah. Barang siapa yang mampu mengendali ketiga sabar ini, ya, inilah yang kemudian Allah janjikan di akhir ayat ke-10 di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan bagi mereka-mereka yang sabar balasan tak terbatas. Nah, harapannya para pendengar, para as-saimun was-saimat, semoga tiga bentuk kesabaran ini mampu kita pertahankan, mampu kita jaga dalam ibadah puasa kita. Terakhir, ada hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada kaitannya dengan ayat ke-10 di dalam surat Az-Zumar ini. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya yang kaitannya dengan puasa mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Allah berfirman, sesungguhnya seluruh amalan-amalan ibadah anak Adam itu untuk dia. Salatnya untuk dia. Zakatnya, hakikatnya kembali untuk dia. Ibadah haji, umrah, bacaan Al-Quran, dan seterusnya. Amalan-amalan ibadah itu untuk dia, kata Allah. Illa siyam. Kecuali ibadah puasa. Apa kata Allah? Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Apa pesan yang tersembunyi ya di dalam kalimat aku yang akan membalasnya? Maknanya adalah ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang dilipat gandakan balasannya, yang tak terbatas balasannya. Namun bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang berpuasa dan dalam puasanya itu mampu menjaga tiga bentuk kesabaran tadi. Sabar dalam ketaatannya, sabar dalam ujian dan cobaan, dan ketiga, sabar dalam menjauhkan dirinya dari larangan-larangan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga paparan penyampaian pada pertemuan kali ini ada hikmah, ada manfaat, dan ada ilmu yang didapat, dan menjadi sebuah motivasi buat kita semua, para pendengar Radio Dakta dimanapun berada, untuk senantiasa menjaga kualitas ibadah puasa yang kita lakukan di hari ini dan di bulan yang mulia ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah kita senantiasa menjadi orang-orang yang sabar, tidak hanya puasa saja, tetapi di bulan-bulan lainnya. Ustaz Suparman, terima kasih sudah berbagi ilmunya bersama Radio Dakta. Kita sambung kembali di pekan depan, insya Allah, dengan tema yang juga bisa membuat iman kita akan semakin kuat dan ketakwaan kita juga semakin kuat. Terima kasih Ustaz Suparman Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.